Intrinsik dalam sebuah cerita yang benar. Yang kedua, mustahil mampu menjelaskan hubungan antara unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang benar. Selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Sebelumnya kita simak dulu ya cerita berikut. Kelinci Kecil dan Burung Pipit, karya Desri M. Putri. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seperti kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung Pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Burung Pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya Burung Pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu lambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa memberikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung Pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sana? Kak Singa Raja Hutan memerintahkan supaya semua pemilik tong tinggal di sana masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku 2 minggu berdiam di sana, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas Burung Pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama, saran Burung Pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas Burung Pipit. Kemarin jadi jelasin Ibu Putri belum tentang unsur-unsur intrinsik cerita.
Itu udah dijelaskan tentang tema. Apa sih tema? Kemarin sangat nyata. Baca yang ingat. Ya udah, tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang ingin disampaikan penulis dalam cerita. Kalau tokoh, pelaku dalam cerita namanya tokoh. Tokoh utama atau protagonis, tokoh yang menjadi pusat cerita. Nah, di video tadi tokoh utamanya siapa? Kalau pahlawan yang antagonis, yang menjadi penantang. Tokoh dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama tokoh utama, protagonis, tokoh yang menjadi pusat cerita. Yang kedua tokoh lawan, antagonis, tokoh yang menjadi penentang atau penghalang, tokoh utama. Dan kedua tokoh pendukung atau figuran, tokoh yang membantu atau melengkapi jalannya cerita. Dalam cerita tadi latarnya apa? Latar tempatnya. Waktu. Suasananya. Kalau alur jalan ceritanya dari Aku akan segera melakukannya. Terima kasih Film Titik sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung Pipit tersenyum dan terbang jauh. Nah sekarang setelah kita menyimak cerita tersebut, mari kita pelajari tentang unsur-unsur intrinsik. Terutama kita akan coba cari unsur intrinsik dari cerita yang baru kita simak tadi. Unsur intrinsik dari suatu cerita diantaranya tema, tokoh, penokohan, latar, alur cerita, dan alur. Kita mulai dari tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang dituliskan secara eksplisit oleh pengarangnya. Nah, untuk bisa mengetahui tentang tema, kita harus mengetahui keseluruhan isi dari cerita tersebut, rangkaian peristiwanya dan alur dari cerita tersebut. Nah, contoh tema misalnya tema pendidikan,
Thank you.